Oke, jumpa lagi di Back to BDM. Isu soal Sambo masih juga menarik perhatian publik. Sampai sekarang berkas kasus Sambo juga masih mondar-mandir bolak-balik antara kejaksaan dan kepolisian yang belum tahu kapan akan selesai. Tapi pekerjaan rumah yang dihadapi oleh Kapolri tentunya masih sangat banyak. Hari ini Back to BDM menghadirkan seorang pakar di bidang politik dan keamanan, seorang guru besar, ya, seorang doktor dari Flinders University, dan juga menjadi penasehat ahli Kapolri, Profesor Dr. Muradi. Mur, gimana kabar? Baik Mas Budi. Baik ya, sehat-sehat selalu ya. Sehat. Ini gimana nih ending dari kasus Sambo ini sebetulnya? Kalau lihat alur ya, alur pertama kan akan ada P21 dulu. Ya, Oke, kejaksaan ya, kejaksaan, berkas lengkap. 4 orang 5 orang ini, kemudian baru disusul berikutnya yang 6 7 orang itu. Itu yang paling pertama. Jadi memang ada yang perwira yang membantu tadi. Itu akan kan sudah ada, misalnya bintang 1 sudah dipecat hari ini ya, hasil Sidang kode etik. Komisi kode etik hari ini. Yang lainnya saya kira akan nyusul ya. Jadi membayangkan sebenarnya proses sidang kalau udah P21 polisi bisa fokus untuk internal. Internal itu adalah kalau yang kemarin digarap itu orang yang terkait langsung. Kan ada 3 tahapan. Pertama yang pelaku langsung, orang yang terkait langsung, sama orang atau perwira personil yang tidak terkait langsung tapi punya langkah-langkah yang sebenarnya mengarah pada mendorong atau mendukung FS ya. Oke. Dalam pos ini. Itu nanti internal ya. Tapi untuk persiapan sidang, Muradi yakin bahwa ini akan mulus dan akan lancar, dan keputusan persidangan pun akan sesuai dengan ekspektasi publik yang sudah muncul di berbagai lembaga survei seperti itu. Kalau dilihat dari pelaku utama ya, pelaku utama itu kan katakanlah Sambo dan 4 orang ini ya, itu kan memang arahnya paling sedikit akan 20 tahun penjara. Ya, paling sedikit, artinya kita akan lihat apakah kalau untuk kasus Pak FS sendiri kan dia berlapis dan 4 pasal berlapis, dan kalau dikalkulasi dia minimal seumur hidup. 20 tahun minimal seumur hidup dan atau kemudian hukuman mati. Nah, kalau ngelihat dinamika ini saya sih optimis alurnya tidak akan keluar dari 20 tahun penjara. Ya. Minimum. Jadi 4 orang ini 4 atau 5 orang ini akan mengalami sana. Nah, poin yang paling penting sebenarnya dari tahapan ini kan ada efek jerah. Jadi selama ini kan polisi sering mengalami problem kriminal mulai seperti ini ya, tapi ini kan di level tinggi. Sebelumnya ada banyak kasus ya, korupsi dan segala macam, itu kan lebih ke extraordinary crime. Ini kan just crime lah ya, kriminal biasa yang memang dilakukan oleh petinggi Polri yang memang pada akhirnya melibatkan banyak pihak. Nah, banyak pihak ini baru berikutnya untuk yang membantu tadi menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Saya prediksi mungkin dia akan pasti dipecat ya, 7-8 orang ini dipecat, kemudian pada akhirnya kemudian mereka akan mengalami ya variasi antara mungkin 5 sampai 20 tahun penjara. Tergantung lihat perannya seperti itu. Muradi, jadi ada juga kekhawatiran dari Komnas HAM yang kemudian juga mewanti-wanti kepada pihak penyidik atau tim sus untuk melengkapi barang bukti, karena peluang untuk bebas pun sebetulnya terbuka gitu. Gimana Anda melihat kekhawatiran dari Komnas HAM itu? Ya, barang bukti kan sebenarnya sudah ada Mas, ada semua. Hanya memang kan sekarang itu kan harus di cross check itu adalah soal kesaksian. Jadi cross check tadi kan ada salah satu yang kemudian saya kira menarik, walaupun nanti juga perlu diuji betul oleh publik soal ada lie detector. Lie detector. Jangan sampai nanti detector yang lie kan, bukan orang yang. Ini juga jadi hal yang serius, karena saya kira cross check yang saya kemarin agak lost ya, itu adalah soal pengakuan antara FS menembak atau tidak. Nah, ini kan ada perbedaan ya. Nah, kalau saya kira kenapa kemudian kalau saya implisit menangkapnya memang masih ada upaya perlawanan ya. Perlawanan untuk mengatakan saya tidak melakukan itu. Walaupun kemudian di media juga terjadi pro kontra ya, termasuk di media sosial. Saya sih melihatnya dalam konteks ini ya akan sesuai dengan apa yang menjadi ganjaran dari pelaku pembunuhan ya. Jadi tetap saya sih menangkap akan ada proses hukum yang jauh lebih efektif dan komprehensif. Tapi syaratnya tadi publik tidak harus ngawal. Kalau enggak ini masuk angin, Mas. Masuk anginnya begini. Masuk angin. Iya. Masuk anginnya begini. Banyak dari orang kemudian ada kan begini, katakanlah dari sekian puluh orang ya, ada yang bersimpati dan sebagainya ya.
ya soal anak, soal isu misalnya soal diperkosa, dilecehkan dan segala macam. Dan itu yang saya kira beberapa orang mungkin agak mulai gentar ya, mulai berpikir, oh jangan-jangan betul gitu. Nah ini yang saya kira perlu pembuktian di cross kalau dalam survei ada tabulasi data kan, bisa di cross check gitu. Apakah kemudian pernyataan Brigadir E itu betul seperti yang disampaikan yang dibantah oleh oleh FS ketika rekonstruksi kemarin seperti itu. Oke. Karena kan ada kekhawatiran lagi ya, memang sangat teknis soal saksi mahkota, di mana saksi itu sekaligus juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama sebetulnya, dalam splitting perkara, dan dalam pengalamannya kasus Marsinah, itu kan kemudian bebas semua. Ini kan yang menjadi kekhawatiran publik. Saran Prof. Muradi apa? Marsinah saya ngikutin waktu itu masih mahasiswa ya, jadi ngikutin bahkan ikut advokasinya segala macam. Memang yang kurang dari itu kan pertama adalah pembuktian CCTV mas. Kemudian yang kedua kan ada publik pressure yang luar biasa hari ini. Nah yang ketiga saya kira ada orang yang kemudian punya pengakuan jauh lebih terbuka. Artinya begini, Brigadir E ini kan walaupun kemudian dia dianggap menjadi saksi sekaligus tersangka ya, itu kan jika menyadari betul bahwa apa yang dilakukan tidak betul. Dia menembak, dia bukan dirinya sendiri tapi memang diperintah. Nah proses ini yang saya kira harus dijaga. Saya sih khawatir sebenarnya yang disampaikan sama beberapa pengamat kepolisian yang backgroundnya polisi ya, bahwa jangan sampai nanti Brigadir E ini kemudian dijadikan masuk angin. Bahkan kalau saya sampai khawatirnya adalah sampai kemudian ditiadakan kan gitu. Nah, itu yang saya kira perlu dijaga. Kalau untuk pressure publik ada CCTV, saya kira itu menjadi salah satu bukti yang nggak bisa dibantah sebenarnya, karena itu ada prosesnya seperti itu. Kalau tiba-tiba dalam persidangan semua mencabut keterangannya di BAP gimana? Nah ini juga saya kira tanggung jawab dari pimpinan Polri mas. Makanya betul di penegasan dari Komnas HAM bahwa pimpinan Polri itu kan dua hal ya. Pertama dia juga harus memberikan garansi bahwa polisi masih bisa dipercaya publik. Itu poin pertama. Makanya kemudian penguatan dari kesaksian dari barang bukti menjadi hal yang penting. Nah yang kedua saya kira juga ini kan pertanggungjawaban beliau ke presiden. Saya kira ini akan jadi melempar kotoran ke presiden kalau sampai pada akhirnya kemudian yang dikhawatirkan Mas Budiman itu muncul. Karena buat saya semua terang benderang, semua sudah bicara, tinggal kemudian bagaimana prosesnya. Saya kira itu yang menjadi catatan penting buat pimpinan Polri. Kalau memang sampai akhirnya bebas secara hukum ya, orang juga keadilannya tercerabut mas. Begitu tercerabut saya khawatir sama seperti di Guatemala. Guatemala itu polisinya dibubarkan semuanya, kemudian akhirnya bikin kesatuan baru. Jadi semua kolonel ke atas diberhentikan ya. Kemudian mengangkat pimpinan baru yang kemudian jadi isu menarik. Kenapa? Karena pada akhirnya isu yang potong dua generasi sempat muncul itu ya. Itu kemudian menjadi hal yang menjadi keniscayaan konteks polisi ini. Artinya mungkin itu terjadi di Indonesia. Kalau ngelihat alurnya ya, kita ngelihat alurnya, kemudian juga saya bilang banyak orang baik di polisi itu. 1-2 tapi kan polisi ada 460.000 anggota personil yang saya kira banyak orang baiknya juga. Bahwa ada orang jahat itu kan dinamikanya pasti ada. Tapi saya yakin betul bahwa dinamika di polisi ini mengarah pada penguat. Tadi tergantung dua hal. Pertama tadi saya bilang leadershipnya. Jadi memang Kapolri butuh sikap tegas. Yang kedua tadi konsolidasi internal. Jadi jangan sampai kemudian ini jadi masalah. Kalau dua ini kemudian bermasalah, saya kira pertanggungjawaban polisi di masa akan datang itu menjadi problem sendiri. Saya ingat sekali waktu kasus kejadian tahun 78 mas. Itu zaman dulu ketika ada Wakapolrinya namanya Pak Konjen Iswaji ya. Itu korupsi. Kemudian mengganti lebih dari mungkin puluhan bintang 3 sampai kemudian bintang 2, bintang 1 sampai kolonel. Itu ada hampir sekitar 30-an orang ya. Itu waktu itu Pak Domo itu ngambil alih Pak. Mungkin sekitar hampir 3 bulan sebelum digantikan oleh almarhum Pak Awaludin Jamin. Nah, ini juga salah satu poin kenapa kemudian kekhawatiran saya sebenarnya kalau kemudian di internal Polri tidak cukup bisa merespon harapan publik. Bayangkan itu tahun 78 yang kemudian IT belum berkembang, CCTV belum begitu ada dan segala macam, itu kemudian bisa dikondisikan seperti itu.
Artinya kalau nanti misalnya polisi tidak cukup responsif, maka posisi ke arah sana bisa bukan tidak mungkin kejadian pada akhirnya kemudian ada tanda kutip ya, diambil alih sementara untuk bisa mengkondisikan di internal ada tadi. kemungkinan. Kalau ngelihat polanya, saya kira peluang itu kecil, Mas. Kecil. Nah, tapi tadi yang saya bilang Bukan tidak mungkin. Apa dalam politik kan dinamikanya hal yang paling kecil pun memungkinkan seperti itu. Oke. Mur, jadi orang cukup lama di kepolisian gitu. Gimana sih menceritakan Sambo sebagai irjen dan sebagai kepala divisi Propam itu bisa begitu berkuasa, bisa begitu powerful? Apa sebetulnya yang terjadi? Saya ketemu yang bersangkutan lama ya, Mas, sejak AKBP. Ketemu Sambo? Iya, bukan. Artinya kenal sama yang bersangkutan sejak AKBP, kemudian Kombes. Memang betul dan disampaikan Pak Saroni ya, bahwa sejak bintang 1 memang sudah susah diakses, susah ketemu dan segala macam. Ya waktu masih AKBP, kemudian jadi Korsprim zaman Pak Tito, masih ketemu lah paling nggak WA, kemudian Mas aku ketemu Kapolri, dia yang kemudian memfasilitasi sebagainya. Tapi poin penting sebenarnya Sambo ini kan bukan cuma kekuasaan yang dia punya, tapi juga akses ekonomi, Mas. Akses ekonomi. Yang kemudian kerajaan dan sebuah kerajaan akses judi online segala macam itu bukan tidak mungkin. Artinya kan perlu juga digarap serius karena temuan di program Kompas TV ya, soal ada uang sekian ratus miliar itu saya meyakini ada, bahwa jumlahnya nggak sampai 100 miliar itu diskusi panjang. Tapi kalau uang itu ada, saya yakin betul itu ada. Nah, hanya memang karena dia punya akses ekonomi tadi, bahkan kakak asuh sekalipun juga bisa menjadi bagian penting dari yang dia bisa kendalikan. Apalagi misalnya pasca Kapolri Idam Aziz kan, beliau kemudian sebelum Pak Idam Aziz selesai pensiun kan dia dijadikan Kadipropam, naik bintang 2. Ini yang saya kira kode tanda kutip nitipnya ya. Ketika Pak Tito jadi Kapolri waktu itu beliau nitip Pak Sambo ke Pak Tito, kemudian sekarang Pak IA nitip ke Pak Sigit untuk kemudian jadi Kadipropam. Ini juga saya kira jadi salah satu yang serius. Kekuasaannya dia lumayan besar ya, karena dia harus kan ini kan kayak model provosnya di militer ya, provosnya polisi. Harusnya sebenarnya diisi oleh perwira senior ya, perwira yang sudah pernah jadi Kapolda, pernah pegang banyak asisten jadi asisten Kapolri tadi manapun, tapi dia bisa kemudian memahami betul kebijakan polisi, kemudian memahami betul dinamika di bawah ya, karena dia kan Polres juga belum nggak lama, kemudian jadi banyak di Jakarta, posisi jabatan muter-muter di situ aja, dan memang pada akhirnya dia punya power yang jauh lebih besar, ditambah plus kemudian akses keuangan tadi, akses ekonomi. Akses keuangan itu artinya diagram-diagram yang konsorsium Sambo yang 303 itu real ada? Kalau saya bilang dari awal bahwa itu perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Kalau saya memahami bahwa konteks itu ada, kalau saya memahaminya. Jadi kalau kita ciumnya baunya ada. Bentuknya seperti apa kita nggak bisa. Tapi kalau saya bilang bahwa banyak kemudian model-model, kan kalau di polisi gini Mas, di polisi itu kan dana pendanaannya itu kan subsidi silang. Tadi saya bilang kalau core-nya bisnis di polisi kan 2, di lantas dengan reserse. Nah, kadang-kadang mereka harus subsidi silang ke unit yang lain lah. Nah, kalau tiba-tiba ada operasi yang sifatnya dadakan, yang kemudian bukan bagian dari pendanaan normatif ya, maka biasanya diambil dari dana yang tadi yang disebutkan Mas Budiman tadi. Itu yang kemudian harusnya normatif, itu terjadi, normal biasa sebenarnya. Dan itu terjadi sejak zaman tahun 40-an sampai hari ini, bahwa ada pendanaan non off budget yang digunakan untuk mensupport pendanaan di level operasional yang tidak disupport APBN gitu. Ada dana tapi nggak besar kan begitu. Mendatangkan orang, mendatangkan personil yang kalau dilihat nomenklaturnya kan nggak ada. Misalnya dikatakan mendeploy Papua satu batalion gitu misalnya. Maka dananya kan itu dari mulai A sampai Z Mas, dari mulai datang, kemudian dia makan maminnya, kemudian tempat tidurnya, kemudian sampai pesawat segala macam itu kan dihitung berapa bulan, misalnya 1 bulan, 3 bulan dan sebagainya. Nah itu biasanya kalau normatif, kalau kita rutin itu kan dananya ada di APBN. Tapi kalau ini nggak ada, biasanya itu kemudian diambil dari dana yang memang tadi subsidi silang. Bisa jadi misalnya model-model pendanaan yang dikelola oleh FS ini juga dimanfaatkan untuk operasional itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah selama itu terbuka. Ya, jadi kan memang pada akhirnya kalau kita itu kan yang memahami studi keamanan lah ya,
di TNI dulu, zaman-zaman TNI, dan sampai hari ini pun juga ngalami yang sama. Itu terjadi proses itu gitu, proses bahwa ada proses subsidi silang, tanda kutip subsidi silang normatif dari reserse lantas ke unit yang lain, dan atau kemudian subsidi silang dari pendanaan yang sifatnya off budget tadi gitu. Dana-dana off budgeter itu yang diambil dari ya apakah kerja 303 atau kerja lain itu diketahui oleh pimpinan kepolisian sebetulnya? Beberapa kali saya sih kalau ngelihat, saya menangkap dari mereka tahu, tapi kan kemudian pada akhirnya kan kalau saya prinsip utama dari organisasi kan dua, Mas. Pertama adalah selama pendanaan itu digunakan untuk organisasi ya, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membangun bergen daya tawar politik yang ini, saya kira nggak ada masalah. Yang kedua adalah dana itu kemudian digunakan hanya untuk hal yang sifatnya bersifat kontingensi. Makanya pembubaran misalnya satgas-satgas itu kan kalau kita lihat nomenklaturnya di APBN polisi kan nggak ada, Mas. Nggak ada. Satgas itu kan memang mengerjakan operasi yang di luar beyond dari unit yang sudah ada. Makanya itu yang kemudian pendanaan itu menjadi penting untuk dimanfaatkan. Artinya sebenarnya bahwa apakah mereka tahu, pimpinan Polri, saya yakin mereka tahu. Hanya memang selama itu tidak digunakan untuk hal yang sifatnya berlebihan ya. Sama seperti misalnya begini, orang bertanya kenapa bisa bintang 1 bawahannya FS itu datang ke Jambi pakai superjet, private jet. Itu kalau zaman dulu setahu saya per jamnya 10.000 US. Kalau katakanlah misalnya itu kan kalau dihitung kalkulasi nggak mungkin. Nah, pendanaan seperti ini yang kemudian digunakan untuk untuk operasi-operasi sifatnya untuk organisasi. Selama itu digunakan, saya kira buat saya memahami sebagai bagian dari dinamika yang memang harus dikendalikan. Makanya dalam bahasa yang paling saya simpel adalah faksi-faksi itu, baik yang megang ekonomi maupun yang bukan, memungkinkan dia harus diorkestrasi. Dimanapun orang kemudian pimpinan itu bisa menggunakan tangan-tangan kekuasaan akses mereka, kewenangan mereka yang bersangkutan untuk kemudian mengendalikan faksi tadi. Kalau tidak, dia akan liar. Itu yang terjadi kasus misalnya FS ini kan kasus misalnya yang ramai kemarin pembunuhan Brigadir J itu ini aja stimulasi saja sebenarnya. Stimulasi? Ya, karena memang sebenarnya sudah ada masa jauh sebelum itu. Karena dominan sekali, Mas. Faksi ini dominan sekali. Kalau Mas Budiman atau teman-teman melihat sebenarnya data itu kan bukan diambil dari orang luar, orang dalam itu yang isi. Data diagram Kekaisaran Sambo 303 itu. Persis, itu dari dalam. Dari dalam. Jauh sebelum itu saya dapat, Mas. Jadi begitu mulai rame kan, kemudian saya dikirim saya bilang bahwa kepentingan saya adalah bagaimana menjaga lembaga Polri tetap baik, bukan menghajar orang lain. Makanya itu kemudian saya diamkan. 3-4 hari kemudian nyebar kemana-mana. Artinya buat saya ngerasa bahwa kenapa kemudian internal itu merespon, karena sudah jauh lebih sangat dominan di dalam. Nah, itu fungsi dari pimpinan sebenarnya untuk mengendalikan supaya faksi itu tidak dominan. Artinya apa ya tadi, orkestrasi jadi penting. Kamu di mana, faksi ini di mana, dan sebagainya. Selama kemudian menjalankan fungsi-fungsi presisi ya, goalnya ke sana, saya kira nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian ternyata malah kemudian jadi sangat dominan ya, kemudian bisa mengendalikan hal yang sifatnya kemudian tugas utama Polri, itu memang tugas dari pimpinan Polri untuk kemudian segera untuk melakukan menertibkan ya faksi tersebut supaya kembali ke jalur yang benar. Tapi gimana seorang inspektur jenderal, posisi formalnya adalah Kadif Propram, bisa begitu dominan untuk mengendalikan apapun termasuk pengelolaan dana-dana off budgeter? Kan ini kan bicara soal orang yang dipercaya ya, Mas. Jadi kan orang yang dipercaya kan nggak semua polisi juga berani ya untuk misalnya mengendalikan ataupun berhubungan dengan pendanaan yang sifatnya off budget ya. Jadi atau uang panas lah. Uang panas. Jadi memang nggak semua polisi berani dan mau kan. Saya kira Sambo ini agak unik. Dia dari awal sejak di AKBP, Kombes, kemudian bintang 1 dan bintang 2 jauh lebih punya confident ya. Dia lebih berani. Dia berani kan, dan dia juga kemudian merasa nyaman kan dengan ngolah uang sebanyak itu. Pada akhirnya kemudian dia juga mensupport kakak asuhnya, kakaknya kemudian jadi Kapolda, jadi pimpinan di polisi yang lain sebagainya untuk bisa survive secara jabatan. Kemudian pada akhirnya kemudian dia juga melakukan tindakan yang sebenarnya jauh di luar itu. Misalnya tadi kalau dulu Propam itu
kayak gini. Zaman kita dulu Mas, kita masih kuliah atau SMA, kalau ada polisi kan kita panik. Kenapa? Karena bayangan kita polisi ya jahat. Polisi nangkep, nilang dan sebagainya. Hari ini kan udah enggak. Tapi itu pindah ke internal. Kalau ada propam datang misalnya, propam datang ke Jawa Barat. Di internal tuh nanya ke WA saya, "Mas, Kang, aya naon, ada apa? Propam ini ada Pak FS kesini." Ah, kalau nggak ada masalah nggak, santai aja. Nggak, ini pasti ada masalah. Nah, itu yang kayak gitu, itu dulu nggak pernah kejadian. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, contoh misalnya saya pernah report langsung ke Kapolri soal apa namanya, ada salah satu penyidik di Polres Karawang ya melakukan tindakan yang sebenarnya jauh dari rasa keadilan. Itu begitu kemudian sampai ke Kapolri, diproses langsung oleh Propam. Jadi kalau datang itu udah membuat mereka akhirnya menjadi panik. Nah, jadi gini, Propam itu bukan jadi orang yang kemudian bersahabat ya. Sebelumnya kan Pak Martuani segala macam, orang datang ya biasa aja sebagai pimpinan yang ingin mengecek dan segala macam. Kalau ketika Pak FS ini bermimpin, berapa kali kemudian mereka nanya, ada apa? Kalau datang itu ada apa? Artinya apa? Ada sesuatu yang hendak dikorek-korek atau ada sesuatu yang bermasalah. Ini yang saya kira juga menjadi satu hal yang nggak baik ya. Kalau buat saya, kenapa? Karena jadi seolah-olah kalau datang itu ya resikonya pasti ada masalah. Padahal sebenarnya secara pimpinan bisa hanya sekedar kunjungan untuk bisa melihat dinamika kinerja Polri di polisi di level provinsi maupun kabupaten kota gitu. Confident-nya Sambo itu lebih karena memang personality-nya memang sangat percaya diri, atau juga karena backup dari senior. Ya, mix itu Mas. Jadi dari awal kan ketika beliau jadi Korps Pripim kan, sebelum pindah ke Reskrim ya, saya lupa jabatan. Direktur Reserse. Direktur TP. Direktur Pidana Umum ya. Pidana umum, kemudian kan bintang 1. Itu waktu ketika belum proses Idam jadi Kapolri kan masih pakai Spripim dia, bajunya kan bintang 1 pakai Spripim. Tapi sudah bintang 1 karena sudah job bintang 1 di Bareskrim itu. Nah, itu aja saya kira satu situasi yang sebenarnya dia sudah sangat confident ya. Padahal kalau idealnya, ini kita bicara soal normatif ya. Kan kalau di polisi, di tentara itu ada jabatan yang mengikuti kepangkatan, ada kepangkatan yang mengikuti jabatan. Nah, kasus beliau FS ini adalah harusnya dia baru pindah serah terima, baru kemudian naruh bintang 1-nya di sini. Tapi kan sebelum itu sudah dipakai karena ada nilai bahwa dia punya kedekatan luar biasa dengan Pak Tito kan, walaupun kemudian pada akhirnya jadi masalah ketika 6 bulan 3 sampai 6 bulan Pak IA jadi Kapolri kan ada masalah, ternyata Pak itu merasa tidak menjadi bagian penting dari orang yang mengemongnya IA dan FS ini kan, makanya kemudian jadi bukan putus hubungan ya, sudah tidak ada dekat lagi lah. Padahal kalau cerita Pak Tito ya, ini kan FS, kemudian teman-teman itu kan adalah dulu menjadi bagian penting dari timnya beliau waktu beliau di Densus, kemudian di Poso dan segala macam seperti itu. Yang kalau Prof. Muradi sering nyebut kakak asuh itu sebenarnya siapa sih seniornya? Kakak asuh itu Mas, yang sekarang itu kan saya bilang ada yang masih menjabat strategis, ada yang sudah pensiun. Tadi saya disebut tadi di awal. Jadi sebenarnya nama-nama ini yang kemudian harus juga dilihat oleh pimpinan Polri. Keterlibatan tadi kan ada 3 Mas. Pelaku langsung, orang yang terlibat langsung, sama yang tidak terlibat langsung tapi ikut di dalamnya. Nah, bisa jadi kakak asuh itu adalah yang ketiga. Karena kalau yang kedua ini kan ternyata banyak adalah juniornya FS kan ya. Nah, kakak asuh ini adalah yang tidak terlibat langsung tapi kemudian ikut merancang, ikut mendorong dan segala macam. Ini yang saya kira kalau kita baca berita hari ini kan sedang diproses ya. Ada 3 Polda. Kalau saya berharap juga kemudian menyentuh yang sudah pensiun, karena ini jauh lebih punya power mengendalikan FS sebenarnya. Yang kemudian yang memberi beliau jenderal, kemudian sebelum pensiun juga dijadi Kadipropam dan segala macam. Saya kira itu yang perlu dikejar juga sebenarnya. Artinya kalau dalam organisasi kepolisian, orang-orang yang sudah pensiun masih punya power untuk mempengaruhi juga sebenarnya. Ada 2 hal. Yang pertama, kalau dia dihormati ya, mereka kayak Pak Tito, Pak Badrodin itu, mereka akan dirujuk Mas. Kata misalnya begini, contoh ya,
tiba-tiba ada posisi yang strategis tapi kemudian perlu pengayaan, maka beliau datang. Atau misalnya izin mereka Kapolri ketemu sama mereka kemudian berdiskusi. Nah, biasanya mereka kasih saran. Atau yang kedua adalah orang yang kemudian inisiatif ada beberapa, misalnya dulu masih sering waktu Pak Saf jadi Menteri PAN ya, beliau sering ketemu dengan Pak Tito untuk mendiskusikan soal plotting dan mapping dari pelembagaan di polisi. Karena kemudian Pak Saf juga kan Menteri PAN RB, jadi lebih paham juga soal struktur dan segala macam. Itu bisa begitu, jadi bisa kemudian datang atau kemudian diminta. Nah, untuk FS ini yang saya kira Mas memang saya menyebutnya sebenarnya masih dekat dan tanda kutip dikendalikan oleh kakak asuh yang sudah pensiun tadi. Oh, masih dikendalikan dari luar. Persis, dan yang saya kira yang kemudian dia memberikan stimulasi itu ke yang kakak asuh yang masih menjabat di pimpinan Polri tadi. Oke. Kalau karena masuk dalam mekanisme persidangan ya. Mungkin nggak sih kemudian nanti FS menggunakan panggung persidangan atau panggung pembelaannya untuk mengungkapkan apa yang telah dia kerjakan selama dia mengelola dana-dana off budgeter itu? Ada dua kemungkinan, Mas. Yang pertama, itu dilakukan kalau FS ditinggalkan. Ditinggalkan? Hari ini belum ditinggalkan. Ditinggalkan artinya? Artinya kakak asuh kemudian mendorong, ya sudah ini salahmu, titik, berhenti di situ. Artinya itu belum. Katakanlah sampai minggu lalu mereka masih komunikasi. Saya nggak sampai mereka masih berkomunikasi. Masih kemudian yang paling vulgar menurut saya adalah ketika FS nggak mengakui menembak. Waktu pas direkonstruksi itu kan buat saya itu adalah implisit. Dia masih punya power. Ya, artinya masih ada backup di situ. Ya. Yang kedua, kalau kemudian itu dilakukan, kalau ternyata kemudian FS punya kesadaran model dulu bendahara Golkar Demokrat itu Nasaruddin, dia merasa kembali ke salah dengan dia akan bercerita. Nah, itu memungkinkan. Nah, kalau dua ini nggak ada, saya kira ya resikonya dia akan punya power. Nah, maksud saya kalau dua ini nggak bisa dilakukan, maka harus poin ketiga, Mas. Jadi pimpinan Polri mengusut keterlibatan kakak asuh ini supaya kemudian berhenti. Karena kalau saya simpel, Mas, di polisi itu sama dengan tentara. Kalau dia tidak pegang tongkat komando, selesai sudah. Jadi katakanlah jadi Kapolda, dia pegang hanya sekedar misalnya asisten polisi yang tidak strategis, ya saya nggak sebut jabatannya, maka selesai sudah. Atau misalnya dia non-job, selesai dia. Kan kita pernah punya pengalaman dulu misalnya ketika Pak Gatot dominan sekali, Panglima ya, begitu diganti selesai dia. Jadi saya kira poinnya itu kenapa perlu ada langkah cepat sebelum persidangan. Yang poin ketiga tadi, mengusut keterlibatan kakak asuh, apakah terlibat atau tidak. Kalau saya selama-lamanya keterlibatan mereka adalah mereka ikut dalam merancang ini. Jadi dia tidak aktif. Jadi misalkan ada apa FS segala macam, kita bantu, kita kondisikan media, kita kondisikan ini gitu loh. Itu yang kemudian dilakukan. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh media, termasuk di Kompas TV juga, bahwa ada keterlibatan dari kasus yang kemudian orang-orang ini kemudian ikut merancang ke arah sana. Bahwa kemudian misalnya hanya sebatas karena ketidaktahuan, misalnya mereka nggak tahu bahwa ternyata FS itu berbohong misalnya sama mereka, maka kemudian konsekuensinya tetap dalam positif. Saya kira akan harus ada tindakan yang bersifat organisasi. Tadi salah satu adalah menggeser mereka dari posisi strategis tadi. Gitu. Kalau saran Prof Muradi sebagai penasihat ahli Kapolri gitu terhadap orang-orang yang berada dalam pusaran Sambo berada dalam pusaran Sambo, baik putaran yang dekat atau putaran yang lebih jauh nih. Mau gimana sebetulnya di treatment? Kalau kelihatan ada tiga proses yang sekiranya yang perlu kita lihat. Pertama, ada peluang untuk mereka kemudian kembali ke jalan yang benar. Jadi artinya mereka mengakui mereka memang pernah dekat gitu kan. Sekarang gini, Mas, sekarang Gubernur Uyah nih. Semua yang pernah di bawahnya FS, semua yang kemudian merasa mendapatkan atensi dari FS itu adalah orangnya FS. Padahal di polisi nggak begitu polanya. Di polisi itu jauh lebih normatif ketimbang tentara. Kalau tentara kan dari asuh kan erat ya mereka hubungannya karena personal banget ya. Di polisi sebenarnya bisa ada waktu buat mereka untuk kemudian melakukan tindakan yang sifatnya bahwa mereka tidak terlibat. Jadi mereka bisa datang ke pimpinan, model kayak Brigadir EE kan datang bahwa dia beberapa sudah melakukan, Mas. Saya ada beberapa bintang 1, bintang Kombes ya, ketemu dengan saya
mereka sudah ketemu Pak Agung, ketemu dengan TB1, menyampaikan bahwa mereka nggak terlibat, bahwa mereka hubungan dekat, iya. Beberapa sudah, yang termasuk ada di daftar daftar yang yang Bagan itu. Mereka sebagian sudah bersih, sebagian memang pada akhirnya masih ngerasa ini masih kuat. Itu yang saya bilang dari awal. Nah, yang tadi yang keduanya masih kuat ini pendekatannya nggak bisa pendekatan personal, pendekatan kelembagaan. Nah, dari yang kedua ini saya kira perlu ditarik ya, ada konsekuensinya adalah ada sidang komisi etik. Kalau ini pun juga gagal, ditarik ke pidana. Artinya memang kalau mereka terlibat ya sudah diproses. Kalau saya sih berharap ya berhenti pada level di kakak asuh. Kakak asuhnya memang tidak akan masuk ke pidana ya. Kalau ngeliat polanya kan, tapi mungkin ada hukuman kelembagaan yang diterapkan oleh para kakak asuh ini. Baik yang terutama teman-teman yang masih megang posisi strategis. Kalau yang lainnya saya kira masih bagus karena sebagian besar tuh yang dekat ya, terutama di level kompol sampai kombes itu orang-orang terbaik di polisi. Minimal 10 besar di di PTIK, 10 besar di Sesbim, bahkan ada 10 besar 5 besar di Sespati yang memang calon-calon jenderal sebenarnya orang ini gitu. Kalau kemudian gini, pesan apa atau blessing apa kemudian bisa didapat oleh dalam kasus Sambo dan perbaikan ke depan di kepolisian, apa yang harus dikerjakan oleh kepolisian ke depan sebetulnya? Iya tadi salah satu yang poin penting sebenarnya adalah jangan instan. Jadi kalau kita mengacu ke Kejaksaan Agung misalnya, polisi tentara TNI ya, itu kan nggak bisa Mas, orang yang nggak pernah jadi Kapolda, itu pernah jadi Kajati, itu memimpin posisi yang strategis strategis misalnya Jaksa Agung Muda misalnya, atau misalnya kepala badan tertentu yang memang levelnya di atas Kajati. Itu saya kira di polisi sebelum zamannya Pak Idam itu nggak pernah kejadian Mas. Jadi kalaupun misalnya katakan misalnya ini ambil contoh misalnya saya kritik misalnya sempat diskusi juga dengan Pak Idam waktu itu. Ada orang yang bintang 2 baru naik bintang 2 belum pernah pegang posisi jabatan Kapolda di tipe B atau sekarang tipe A2 ya, bukan A1. Tiba-tiba dia pegang posisi di Jawa dan strategis Mas. Saya nggak sebutin daerah, tapi Mas Budi pasti Mas Budi tahu. Itu jadi diskusi kita serius. Ini nggak benar. Kenapa? Karena teman-teman yang memang sudah tour of duty itu ya targetnya kan di Jawa, di luar Banten sama Jogja ya. Kan target di Jawa bisa Jogja, Polda Metro, Jabar, Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena begitu orang nggak pernah pegang posisi Kapolda di tipe jauh di bawahnya. Kalau katakanlah gini lah, kalau misalnya dia pernah di Jawa, pernah di Banten gitu, pernah di Jogja, kemudian dia jadi Jabar ataupun di Polda Metro masih oke. Pernah ada tour of duty. Ini enggak. Ini yang saya kira juga sama problem tersendiri ketika kita diskusi soal posisi. Jadi jangan karena misalnya kedekatan personal, orang-orang yang kemudian sebenarnya nggak cukup capable karena pengalaman, experience dan segala macam, itu dipegang posisi yang strategis termasuk dalam posisi di Propam ini gitu. Itu poin pertama. Yang kedua, ini tata kelola sumber daya kan sebenarnya zaman Pak Badrudin, Pak Tito kan sudah cukup baik ya. Katakanlah misalnya begini, ada faksi-faksi ya. Kan mereka tetap membuka ruang itu. Yang kedua, faksi-faksi kan juga diarahkan bahwa memang orang ini jago di sini ya sudah diterapkan di sini. Tapi biasanya kalau model Pak Tito Pak Badi itu faksi X ya di bawahnya orangnya beliau gitu. Jadi memang akhirnya ada pendampingan. Itu yang kemudian tidak dilakukan ketika zaman Pak IA. Kemudian zaman Pak Sigit pada akhirnya kemudian karena belum diputus konsolidasinya terlalu panjang ya proses pola hubungan pola organisasinya, maka ini kemudian efeknya ya sampai kepada kasus Sambo ini gitu. Oke, ambil minum Nur. Ya. Minum. Ini kalau kita lihat dari sisi institusi ya, Muradi ya, TNI sekarang publik dihadapkan pada perseteruan antara Panglima TNI dan KSAD ya. Polisi sekarang sedang dihadapkan pada Sambo efek ya. KPK juga komisionernya kemudian masuk angin dan kemudian mundur gitu. Mahkamah Konstitusi pun sebetulnya ada rivalitas di dalam ya, ke 9 bulan harus ada pergantian ketua Mahkamah Konstitusi gitu. Ini apa yang terjadi pada institusi-institusi di Indonesia khususnya penegak hukum ya? Kalau lihat dari teori pelembagaan politik ya.
kan sebenarnya ini fase di mana mereka membuang residu negatif, Mas. Jadi kalau saya bilang kalau nanti Andika berbesar hati misalnya, kemudian legowo, dia tidak terlalu dominan ya, kemudian fokus saja di 2000 sampai akhir tahun ini, maka selesai masalah itu di dalam. Artinya itu residu negatif itu benar. Di polisi juga sama. Kan tadi polisi itu kan ada dua masalah. Masalah pertama adalah soal konsolidasi, yang kedua adalah masalah leadership. Leadership sudah oke. Nah, sekarang bagaimana kemudian ditopang oleh konsolidasi internal yang efektif. Salah satu yang paling penegasan saya adalah ada orkestrasi di dalamnya. Ada upaya untuk karena nggak membubarkan faksi nggak mungkin. Di tentara juga sama seperti itu. Nah, di yang lembaga lain saya kira ini menyangkut soal dinamika yang saya kira tidak terlalu, kalau saya ingat ya, penguatan konsolidasi politik itu dia berada dalam fase yang sebenarnya sudah on the track. Nah, tinggal residu negatif ini yang saya kira perlu kita sama-sama tunggu, terutama sebagai pilar keempat demokrasi, media dan kita semua untuk sama-sama mendorong mereka jauh lebih cepat. Speed untuk bisa jauh lebih baik, karena dulu kita lihat TNI, Polri kan juga bukan lembaga yang seksi ya. Sekarang semua orang lihat kenapa seksi, karena sekarang sudah mereka melalui fase di mana problem elementer, problem soal kesejahteraan itu kan sudah boleh berkurang. Kalau dibandingkan misalnya dengan prajurit yang paling rendah sekalipun, itu sudah di atas rata-rata UMR yang paling tinggi sehari ini. Katakan di Jakarta misalnya 4.500.000, mereka sudah jauh lebih itu. Plus remunerasi segala macam jauh lebih sejahtera, walaupun belum sama dengan negara tetangga yang memang jauh lebih sejahtera. Tapi buat saya runningnya sudah oke, tracknya sudah berjalan, tinggal bagaimana menjelaskan satu persatu. Makanya saya bilang tadi di polisi, di tentara itu ya bergantung pada dua hal tadi ya, seperti di awal. Oke, baik. Sekarang saya tanya ke bagian terakhir dari pertanyaan saya yang juga saya selalu tanyakan kepada tamu-tamu yang hadir di Back to BDM. Prof. Muradi, Anda pengalaman ya sebagai akademisi dan juga malang melintang ke sejumlah negara gitu. Saya ingin tahu kalau dari refleksi pengalaman empirik yang Anda alami, apa sih sebetulnya akar masalah Indonesia sehingga negara ini ya kalaupun maju tidak sepesat yang dibayangkan. Akar masalahnya sebenarnya di mana? Lebih confident, Mas. Confident. Kepercayaan diri. Jadi kalau kan selama ini kita jauh seringkali kemudian tidak nyaman, begitu kan gini. India itu kayak contoh India itu dengan aksen bahasa Inggris yang sebenarnya kita juga kadang belibet menangkap, tapi mereka percaya diri menyampaikan ide-ide itu. Oke. Nah, kita itu kerap kali kemudian terjebak di lilitan itu. Nah, yang saya kira kepercayaan diri itu, kalau yang lain problem yang lain ada banyak ya. Tapi yang saya dari ujung pangkalnya untuk bisa lebih maju adalah percaya diri, confident. Itu yang saya kira perlu jauh lebih dimunculkan. Sama seperti begini. Kenapa sih kita sekarang berani jadi tuan rumah contoh bola Presiden, ya? Kalau presidensi bola misalnya U20. Nanti Piala Asia Piala Asia 2023. Kemudian terus dan terusnya. Buat saya itu penting membangun bahwa kita nggak kalah baik kok dengan yang lain. Kalau misalnya jadi presidensi G20 juga kemudian kita jauh lebih baik bisa dibanding katakanlah sebelumnya misalnya kemarin di Jerman begitu. Artinya buat saya masalah confident menjadi penting supaya kita lebih bisa membawa gini, kalau sudah confident orang mulai bicaranya luntut. Enak, santai gitu. Tapi begitu kita nggak confident, satu kata pun nggak akan keluar. Itu yang saya kira kalau kita ngelihat bandingkan dengan India, dengan China ya, mereka banyak kemudian menyampaikan apa yang dia gagas sama mereka, walaupun lawan bicaranya nggak gitu paham kan. Kan begitu dengan aksen Indianya. Kita setengah mati ngomong apa sih, tapi dia confident sekali dan itu idenya kemudian tersampaikan dengan apa yang sekarang kalau katakanlah banyak memimpin MNC ya. Kayak multinational corporation, Google, kemudian Facebook dan segala macam itu dipimpin oleh orang-orang India yang memang backgroundnya orang India begitu. Bukan cuma tinggal di India, bukan cuma tinggal orang imigrasi, tapi dia orang-orang India kemudian bisa muncul sebagai CEO di satu lembaga besar di dunia begitu. Ini semacam mental inlander ya, mental minder akibat penjajahan kolonialisme Belanda yang sekian tahun sehingga menimbulkan rasa percaya diri yang kurang atau gimana? Satu
Poin itu iya, tapi kan itu sebenarnya kalau kita ngukur dari teman-teman yang baru ya, kan kita kan kira generasi Z sekarang itu kan jauh lebih confident. Lebih confident. Kalau kita ukuran saya, Mas Budiman, kita masih naon sih, apa sih mau nyampaikan itu, tapi mereka jauh lebih confident. Saya sih ngukur gini lah, ngukur anak-anak kita. Dulu mimpi kita, mimpi saya dulu pengen bisa kuliah di ITB, di Unpad, di UGM dulu. Anak sekarang mimpinya sudah sekolah di jauh, Mas. Nah, itu kan buat saya itu bagian dari confident tadi. Saya kira kita butuh mungkin satu generasi lagi lah ya. Mungkin 10 sampai 25 tahun ke depan untuk bisa jauh lebih powerful. Artinya 2045 kalau kita nanti diskusi 2045 kita akan punya generasi yang jauh lebih confident, jauh lebih punya kreativitas, inovasi, dan jauh bisa kemudian bersaing dengan negara lain. Bukan soal kemampuan, tapi lebih soal bagaimana menyampaikan gagasan tadi. Karena confident itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan gagasan apa yang kita punya. Kalau negara bangsa di luar Indonesia yang kira-kira menjadi dream atau kira-kira menjadi benchmark bagi Muradi, negara mana sih sebenarnya? Kalau misalnya tahapan politik ya, polisi politik, saya ngeliat Jerman. Nah, Jerman itu dia bisa bersanding ya. Saya sebutkan ada 3 kelompok masyarakat dalamnya. Ada bukan kelompok politik lah ya. Di sana ada Sosial Demokrat, kiri tengah ya ada kemudian Kristen Demokrat, dan juga kemudian ada teman-teman hijau Green Party. Tiga-tiganya bisa bersanding satu dengan yang lain. Dan mereka mereka bisa mengalahkan isu soal sentimen negatif terkait dengan imigran gelap dan segala macam. Hanya memang kalau secara kemampuan mengolah ini adalah saya lebih nyaman di Inggris, Mas. Inggris. Tapi kan Inggris kita diskusi panjang ya, karena dia kerajaan dan segala macam. Kalau secara politik saya kira referensi yang menarik adalah di Jerman. Saya melihat bisa bertanding dan kemudian bersanding. Bersanding kan baik-baik saja. Artinya memang mereka tidak kemudian saling tikam dan segala macam. Jadi katakanlah kemarin misalnya Kristen Demokrat bisa berkuasa sampai 16 tahun kan, zamannya Merkel ya. Sekarang diganti oleh Sosial Demokrat mungkin 5-6 tahun setelah diganti lagi normal lagi, biasa-biasa aja, dan mereka kemudian bisa saling ingat dalam bahasa saya itu adalah proud as a Germany tadi. Jadi kita membayangkan kita juga punya arah ke arah sana, proud as Indonesia tadi. Jadi bukan lagi misalnya soal Jawa non Jawa lagi kan, itu sudah bukan Indonesia jauh lebih ke depan. Karena memang Jerman dari dulu dididik menjadi Uberhalles gitu ya. Persis. Nah di kita bisa loh, Mas. Cuma memang di Indonesia ini kan lebih ke soal politiknya masih politik yang sifatnya berada dalam fase yang saya memahaminya triknya sudah ada ya. Fase misalnya tiba-tiba orang udah kalah bersaing, dia akan kemudian kembali ke isu-isu politik identitas. Kan itu yang di Jerman bukan nggak ada. Mungkin tahun 90-an, 2000-an awal sempat muncul misalnya neo-Nazi dan segala macam, tapi setelah itu kan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena mereka memahami politik ya kontestasi, begitu kontestasi menang ya mereka bisa menikmati bersama-sama, tidak kemudian hanya golongan tertentu seperti itu. Kalau leader atau kepala pemerintahan atau kepala negara atau di dalam maupun di luar negeri yang menjadi kekaguman atau yang menjadi idola dari Profesor Muradi? Saya kalau dua tokoh nasional yang saya baca rutin ya. Saya ada 3, tapi satu saya belum dapat ini ya. Satu pertama Bung Karno. Saya membaca DBR tuntas 1, 2, dan juga Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu lebih kepada soal sebenarnya memahami konteks Indonesia ya. Jadi kalau Bung Karno kan memang melihatnya Indonesia sebagai suatu the great Indonesia. Artinya dia bicara soal Indonesia sebagai raya gitu ya. Kalau Syahrir itu dia bicara soal nilai kemanusiaannya, Mas. Jadi kalau banyak kutipan-kutipan Syahrir itu bisa bersanding dengan atau disandingkan dengan gagasan Bung Karno, walaupun keduanya nggak pernah akur ya sejak tahun 45 sampai kemudian meninggalnya Syahrir tahun 66 gitu. Jadi memang dua ini saya kira mewakili entitas mimpi saya di Indonesia, bahwa Indonesia punya nilai kemanusiaan yang bisa bersanding dari nilai politik yang digagasan Bung Karno terkait dengan Great Indonesia itu seperti. Jadi memang dua-duanya saya kira menarik ya. Saya kedua-duanya juga kalau di luar saya kira saya juga lagi baca buku pikirannya Natsir ya, banyak saya Natsir ya. Tapi
Natsir ini kan juga agak Natsir Indonesia atau Indonesia. Indonesia, oke. Natsir. Muhammad Natsir. Muhammad Natsir. Itu kan banyak gagasannya kan menarik ya, soal Indonesia modern. Gagasan Islam nasionalis bisa bersaing dan segala macam, bisa bersanding dan segala macam. Hanya memang saya belum tuntas betul misalnya memahami, karena banyak dari pikiran beliau itu kan agak utopis ya untuk konteks misalnya keindonesiaan, karena mungkin juga karena banyak juga interaksinya tidak terbuka seperti Syahrir dengan Bung Karno ya, yang mereka kalau berdebat kan gila-gilaan itu bisa saling lempar-lemparan asbak dan segala macam. Tapi kedua itu saya kira Soekarno dengan Syahrir itu jauh mewakili mimpi saya sebenarnya tentang Indonesia. Jadi saya punya mimpi Indonesia raya itu ya punya nilai kemanusiaan, punya nilai keadilan, punya nilai Trisakti plus ya. Plusnya adalah gagasannya tidak berhenti pada nilai politis, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang sudah ada gitu. Itu Indonesian Dream 2045. Seperti apa kalau dikonkretkan gagasan Indonesia Raya dengan apa? Dengan keadilan, dengan kemanusiaan, kira-kira imajinasi Muradi Indonesia 2045 100 tahun Republik jadi seperti apa bangsa ini? Kalau ke depan itu, kalau melihat 2024 sekarang ya, kita bicara nanti 2024 itu kan memang ada khawatiran agak turbulensi ya, ada goncangan lah, karena memang gagasan kepemimpinan politik yang kita bangun hari ini kan belum kita lihat dari beberapa calon yang memang muncul ya, bahwa kemudian masih ada calon lama, kemudian juga ada gubernur yang kemudian punya potensi itu entitasnya belum mewakili, walaupun memang saya meyakini betul bahwa 2045 itu bergantung pada bagaimana transisi leadership ya kepemimpinan Indonesia di tahun 2024. Tapi imajinasinya seperti apa Indonesia 2045 itu menjadi negara bangsa yang seperti apa sebetulnya? Kalau mimpinya sih ya model-model kayak Jerman, Mas. Oh, Jerman. Baik lagi ke Jerman. Jadi saya bisa bersanding satu sama yang lain ya. Jadi mereka punya problem yang sama dengan kita dulu ya. Problem sekarang soal politik identitas dan segala macam masih sebelumnya kan rame ya. Tapi konteks hari ini saya kira 45 itu ya kita politiknya terbuka, kemudian orang kemudian berbicara soal Indonesia dalam gagasan yang jauh lebih luas, memandang Indonesia bukan cuma Jawa, bukan cuma Sumatera, tapi juga gagasan Indonesia sebagai satu entitas di Asia Pasifik yang bisa punya pengaruh yang luar biasa. Sama seperti gini, ketika bicara soal orang keluar negeri itu apa istilahnya? Orang kemudian dia keluar negeri bukan sebagai bagian dari entitas lokal, tapi Indonesianya muncul kan. Kalau kita di luar kan Great American itu adalah where you from, bukan kemudian I'm from LA tapi Amerika. Itu yang kita mau dengar secara konkret ya dari anak-anak muda sekarang yang sekarang mungkin usianya 20-an tahun ya. Jadi 2045 saya kira mereka akan jauh lebih matang untuk mendorong proses negara bangsa. Jadi ke depan itu ya Indonesia akan sama seperti hari ini, tapi jauh lebih matang sebagai satu entitas yang memberikan pengaruh buat kawasan ya. Jadi saya kira itu sih, Mas. Tapi syaratnya politik ya sebenarnya. Transisi politik dan kepemimpinan politik di 2024 ini. Di 2024 dan ya, selanjutnya. Dan selanjutnya. Jadi kalau 2024 ini jalan, maka 20 tahun yang akan datang kita punya leadership yang jauh lebih matang sebagai entitas Indonesia. Rasa Bung Karno, mimpi Bung Karno, rasanya rasa Syahrir tadi. Rasa Syahrir. Jadi ada kemanusiaan, ada nilai yang kemudian dijaga betul gitu loh. Oke, thank you Profesor Dr. Muradi atas imajinasinya soal Indonesia 2045 serta analisisnya soal problem yang terjadi di kepolisian dan juga yang terjadi di Tentara Nasional Indonesia. Jumpa lagi di Back to BDM dengan tamu-tamu berikutnya. Thank you.